Nah, selanjutnya sekarang kita masih menggunakan satu file URL, kemudian satu file views. Nah, untuk membuat sistem Django kita lebih modular, kita akan memisah-misah fungsi-fungsi ini menjadi sebuah app. App di Django sendiri itu adalah sebuah modul. Nah, untuk membuat app, pertama-tama kita harus mematikan server kita terlebih dahulu. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan kembali mengakses file manage.py dengan perintah yang sama, Python manage.py, kemudian start app, lalu nama app-nya. Di sini saya akan membuat sebuah app yang bernama register. Nah, setelah menjalankan perintah ini, kita akan dibuatkan sebuah file folder baru sesuai dengan nama project. Nah, kita juga bisa membuat beberapa project. Di sini saya akan membuat juga project login. Jadi fungsi-fungsi tadi akan kita pisah menjadi sebuah apps. Nah, sekarang sudah bertambah dua folder, yaitu folder login dan folder register. Nah, kalau kita melihat struktur dari folder-folder ini, strukturnya mirip dengan apa yang berada di main. Bedanya di sini sekarang terdapat beberapa file baru seperti admin, apps, model, test, dan views. Untuk sekarang kita akan menggunakan file yang berada di views. Nah, file yang berada di views sendiri mirip dengan file views yang berada di main. Sekarang kita bisa mengganti yang ada di views ini untuk menggunakan template yang diinginkan oleh apps ini. Nah, di sini terdapat file init.py yang menandakan bahwa kedua folder ini atau kedua app ini adalah sebuah modul, yang artinya dapat kita import di project lain. Nah, kita akan membuat modul atau app register ini untuk menggunakan file register yang berada di templates. Untuk menggunakannya seperti tadi, kita membuat sebuah fungsi. Di sini saya beri nama dia index. Kemudian untuk menjadikan dia routing, kita butuh parameter request. Nah, selanjutnya di sini telah diimport render, berarti kita bisa langsung menggunakannya. Return render, kemudian request. Selanjutnya nama templatenya. Nama templatenya adalah register.html. Nah, secara otomatis ketika kita menggunakan fungsi render, kemudian melempar nama templates, dia akan mencari folder yang sesuai dengan konfigurasi template yang berada di file settings. Nah, di sini kita beri nama dia template. Secara otomatis ketika kita memanggil fungsi render, maka dia akan mencari file yang bernama templates atau folder yang bernama templates. Selanjutnya untuk menggunakan apps register, kita kembali ke main. Kemudian pada bagian views, kita bisa menghapus fungsi register di sini. Fungsi register kita bisa hapus. Kemudian di URLs, nah sekarang ketika kita coba menjalankan servernya, kita Python manage run server. Nah, di sini sebelum kita menjalankan aplikasi Django di browser, di sini sudah diberikan sebuah error. Kalau kita lihat errornya adalah di bagian register. Di sini kita mengakses file views, kemudian mengakses fungsi register. Padahal di file views sendiri sudah tidak ada fungsi register. Karena register sudah kita convert menjadi apps, menjadi sebuah apps. Sehingga untuk menggunakan register ini, kita butuh mengimport apps tadi. Untuk mengimportnya, kita cukup menggunakan perintah from, kemudian nama foldernya, register, from register, import. Kita mengimport file views. Selanjutnya di bagian register
kita mengganti di sini menjadi register. Register, kemudian nama fungsi yang diinginkan. Tadi nama fungsinya adalah index. Kalau kita akses web yang sekarang, nah kemudian kita menuju ke, nah masih error. Kita lihat di register, index, views, register HTML, kemudian di views, di URLs. Jika terdapat error seperti ini, silahkan perhatikan kembali file teman-teman yang belum di-save. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menggunakan fungsi register ini karena kita tidak tahu register ini apa. Untuk mengetahui dia sebagai register, kita harus menambahkan sebuah pemisalan. Kita beri pemisalan adalah register. Nah, setelah kita beri pemisalan, kita coba cek server apakah sudah berhasil. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti sudah tidak ada error di kode kita. Kita bisa melakukan reload, kemudian ke halaman register. Nah, kita dapat mengakses halaman register seperti biasanya. Namun sekarang register itu sendiri bukan lagi berasal dari file views di sini, tapi berasal dari file views yang berada di app register. Dalam file views app register ini terdapat sebuah fungsi index, kemudian di dalam file URLs yang berada di main itu kita menggunakan fungsi index tersebut sebagai routing. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengconvert fungsi login menjadi sebuah app. Nah, untuk menjadikannya dia sebuah app, kita tinggal mengakses views yang berada di app login. Di app login kita buka, terdapat sebuah views. Di sini kita berikan fungsi, misalkan index. Kemudian seperti biasa dia menerima sebuah request, lalu mereturn render sebuah template. Nama templatenya adalah login.html. Selanjutnya kita akan menggunakan views dari app login di main. Berarti seperti di register kita perlu mengimportnya sebagai sebuah modul. Modulnya adalah login, kemudian yang kita import adalah file views. Kemudian kita beri dia pemisalan sebagai login. Nah, untuk menggunakan metode yang berada di file views ini, kita akan memanggil pemisalannya. Berarti di path login kita ganti menjadi login.index sesuai dengan nama fungsinya. Kita coba cek di server, lalu kita jalankan, kita akses halaman login. Nah, halamannya tetap sama seperti apa yang kita buat di awal. Bedanya, register dan login sekarang adalah sebuah app. Nah, app ini sendiri adalah fitur di Django yang menjadikan aplikasi kita menjadi lebih modular. Jadi masing-masing app nanti akan memiliki sebuah model untuk berinteraksi dengan database, akan memiliki sebuah tes untuk melakukan unit testing pada aplikasi kita. Nah, cukup sekian untuk pengenalan mengenai app di Django. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.